Mula-mula sang suami mencoba menjadikan istrinya sebagai miliknya. Dan begitu istrinya menjadi miliknya, ia pun kehilangan minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau saya lanjutkan? Masih kuat? Kuat ya, ngomong cinta-cintaan itu. Ini ilustrasi dari Osho menarik. Kenapa cinta itu jangan hanya kepemilikan? Karena kalau kepemilikan, ini loh yang terjadi. Mula-mula sang suami mencoba menjadikan istrinya sebagai miliknya. Dan begitu istrinya menjadi miliknya, ia pun kehilangan minat. Wong sudah dapat mau apa? Ya kan? Itu yang terjadi. Makanya jauhan. Kan banyak yang bilang sudah menikah terus gegeran itu. Dulu kelihatan apa, sekarang lihat apa. Kan kita begitu. Lu dulu belum dapat, makanya dikejar-kejar. Sekarang sudah dapat, sudah dinikah. Selesai tantangannya. Kehilangan minat, tidak menantang lagi. Oh, ini yang sering jadi masalah. Kok bisa begitu, Pak? Karena cinta dimaknai sekedar kepemilikan. Kepemilikan itu kalau sudah dimiliki kan selesai. Kalau kata Ki Ageng Suryo Mentaram, manusia itu ingin sesuatu. Kalau sudah diperoleh, mulur keinginannya. Tidak mungkin selesai di situ. Kalau sudah diposes, sudah dimiliki, ya dia ingin miliki yang lain. Jadi jangan memaknai cinta hanya sebagai kepemilikan. Itu kan banyak yang tanya ke saya, Pak, cinta harus memiliki enggak, Pak? Iya, boleh saja cinta itu memiliki, tapi jangan dimaknai cinta sekedar kepemilikan. Kalau tidak, ceritanya seperti itu. Jadi begitu istrinya menjadi miliknya, dia kehilangan minat. Kata Osho, ada logika tersembunyi di baliknya. Karena puncak kepentingannya adalah memiliki, sekarang semuanya sudah selesai. Dan dia ingin mencoba wanita lain sehingga dia dapat melakukan perjalanan untuk kepemilikan lagi, nyari tantangan baru. Makanya kan kadang-kadang banyak, ini gimana sih orang ini sudah nikah, istrinya ya cantik, keluarganya rasanya baik-baik saja, ya kaya, kok ya mau-maunya nyari yang lain, selingkuhannya lebih di bawahnya lagi. Ya mungkin itu bagian dari tantangan baru. Karena yang di rumah sudah selesai. Kelirunya di mana? Pemaknaanmu terhadap cinta hanya sebagai kepemilikan. Ya kepemilikan ya kalau sudah dimiliki sudah. Yuk, semakin banyak kepemilikannya ya nanti semakin kaya kan. Sederhananya kan begitu. Wong manusia itu kalau urusan kepemilikan kan kata Al-Quran, alhaakumut takasur. Jadi tidak ada berhentinya. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Baik, maka ya kalimat ilustrasi ini menegaskan ndak cinta jangan hanya dimaknai sekedar posesif, kepemilikan. Lanjut. Osho juga menjelaskan cinta yang dewasa. Cinta itu tanda orang sudah dewasa. Cinta yang dewasa, kata Osho, manusia menjadi dewasa saat dia mulai mencintai, bukan saat dia mulai membutuhkan sesuatu. Titik tekannya agak berbeda. Yang pertama, penekanannya pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Yang kedua, penekanannya pada bagaimana memberi lebih banyak dan memberi tanpa syarat. Inilah pertumbuhan atau kedewasaan. Orang dewasa itu berarti bagi Osho, coba dilihat dia bisa mencintai enggak. Mencintai itu berarti sudah
rela berkorban, rela memberi tanpa syarat, enggak. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa. Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita, itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa. Jadi tidak sekedar akalnya jalan. Kalau akalnya jalan masih egois, ya belum dewasa sebenarnya. Ukuran dewasa itu kata Osho bisa mencintai. Jadi tidak mencari untuk kepentinganku, tapi berbagi pada yang lain. Orang kok sudah rela berbagi pada sesamanya, pada yang lain, berarti ini kan mencintai namanya, dia sudah dewasa. Tapi kalau hidupnya masih sibuk mengejar ini, mengejar itu untuk kesenangannya sendiri saja, dia belum dewasa, masih anak-anak. Nah, kalian boleh ngitung ya, dirimu sudah dewasa atau belum. Jadi tidak sekedar dihitung dari sudah sunat apa belum, usianya berapa, enggak. Kalau di Osho sudah bisa berbagi apa belum. Kalau belum, ya belum dewasa. Nah, orang dewasa itu cirinya bisa memberi. Baik, jadi cinta berarti tanda kedewasaan seseorang. Lanjutkan lagi. Kalau orangnya belum dewasa tapi mencintai gimana, Pak? Berarti sudah jatuh cinta sih tapi masih belum rela berbagi. Masih ingin pamrih-pamrih dia peroleh dari cintanya. Kata Osho, orang yang belum dewasa kalau jatuh cinta, dia akan menghancurkan kebebasan yang lain. Menciptakan perbudakan, menjadikan penjara. Kebalikannya, orang dewasa yang jatuh cinta, dia akan membantu untuk bebas. Saling membantu, menghancurkan segala macam perbudakan. Dan ketika cinta mengalir dengan kebebasan, disitulah keindahan. Namun kalau cinta mengalir dengan ketergantungan, disitulah keburukan. Jadi kalau orang masih kanak-kanak, belum dewasa kok jatuh cinta, biasanya masih sangat egois, maka cinta itu akan jadi sarana hegemoni, dominasi, perbudakan, penjara. Karena yang dia cintai akan dia posisikan hanya sebagai alatnya dia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Sementara orang dewasa yang mau berbagi tadi, itu kalau jatuh cinta, pada akhirnya justru akan bisa membebaskan yang dicintai. Jadi memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Disitulah nanti akan kelihatan indahnya cinta. Jadi itu bedanya. Jadi teman-teman ada di mana dalam cinta ya saya tidak tahu, tapi semoga semuanya sudah dewasa ya. Apalagi sudah mahasiswa, semoga rela berbagi. Ini kalau diomongkan gampang, tapi dalam prakteknya kadang kita itu punya kadar kepelitan kita masing-masing. Entah dalam hal apa, itu sisi egoisnya kita. Ayo latihan berbagi. Makanya ada ayat Al-Quran itu yang bilang lantanarul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi masih belum disebut kebaikan kalau engkau belum berbagi apa yang engkau cintai. Ini jangan dimaknai dum-duman pacar ya. Maksudnya kalau ingin berbagi sesuatu itu yang berharga. Jadi berbagi itu sudah dewasa, apalagi mau berbagi hal-hal yang kamu anggap berharga untuk dirimu. Nah, itu cirinya kebaikan. Kalau masih enggak, kalau masih saya punya yang jelek-jelek, barang-barang jelek tak bagi ke orang, itu masih belum kebaikan kan. Karena orang lain hanya kamu anggap tempat sampah saja. Jadi wadahnya barang-barang yang kamu tidak suka. Tapi baik itu, ini saya masih suka ini. Tapi ya sudahlah, kasih.
sama orang yang lebih butuh mungkin. Nah, ini baru kebaikan. Nah, jadi memang berbagi itu cirinya orang sudah dewasa, sudah matang. Kalau mencintai, ya yang ada di pikirannya untuk kebaikan yang dicintai. Inilah cinta yang dewasa. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik kalimatnya. Kalau engkau menyukai sekuntum bunga, jangan dipetik. Karena dia akan mati dan tidak lagi menjadi hal yang engkau sukai. Jika engkau menyukai sekuntum bunga, biarkan saja dia seperti adanya. Cinta itu bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang penghargaan. Nah, ini sekalian ngertilah maksudnya ya. Kalau ketemu, ini hubungannya dengan posesif tadi. Kita itu cenderung ingin mengambil, memetiknya hanya untuk kepentingan kita. Padahal kalau sudah jadi milik kita, itu kita tidak tertantang lagi. Karena dia akan kita ubah sesuai keinginan kita, tidak seperti dirinya semula sebelumnya. Padahal yang kita sukai, kita cintai itu dia yang sebelumnya tadi. Sekarang kita ubah dia sesuai keinginan kita karena jadi milik kita. Maka jangan heran pada akhirnya kamu sendiri merasa, kemana dulu rasa yang ada ini kok sekarang pergi? Karena engkau yang mengubahnya sendiri. Jadi kalau ada sekuntum bunga, kamu senang, jangan dipetik. Kalau dipetik, kamu bawa ke kamar, kamu tidak akan senang lagi dengan bunga itu. Karena tadi kamu kagumi bunga itu, ditangkainya seperti dia apa adanya. Nah, ini ilustrasi dari tadi loh, bagaimana kita menghargai cinta. Tidak sekedar ingin memiliki. Justru indahnya ketika kita biarkan dia seperti adanya. Itu yang disebut cinta itu membebaskan. Jadi prinsip dasarnya memang freedom, kebebasan. Baik. Nah, ini menarik. Ada satu teori dari Osho. Cinta yang sejati itu justru kesediaan untuk sendiri. Ini menarik ya. Kita kan selama ini pokoknya hidup mati berdua kemana-mana bareng. Tapi Osho kebalikannya enggak. Orang yang benar-benar mencintai itu justru orang yang siap sendiri. Demi apa? Demi kebebasanmu. Demi kebahagiaanmu. Dan orang yang siap sendirilah yang dia akan bisa berbagi. Tadi kan cirinya yang dewasa berbagi. Siap sendiri bukan berarti tidak jadi nyari pasangan, Pak. Tidak begitu maksudnya. Jadi siap sendiri itu kata Osho, kebenaran eksistensial hanya orang yang mampu menyendiri, yang mampu mencintai, berbagi dan menyelami inti terdalam cinta. Cinta bukan sebuah hubungan, cinta itu keadaan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seseorang tidak sedang jatuh cinta, orang itulah cinta itu. Tentu saja ketika seseorang sedang jatuh cinta, memang dia jatuh cinta, ya itulah hasilnya. Jadi kita berubah jadi cinta, kok tiba-tiba memang ada lawan jenis yang kita cintai, yaitu efeknya. Tapi tidak hanya dia yang kita cintai, semua juga kita cintai. Nah, kadang-kadang justru dalam cinta itu kita siap menyendiri jadi diri kita untuk bisa berbagi lebih banyak pada yang kita cintai. Jadi ini mirip nanti kayak dulu di Khalil Gibran bahwa cinta itu justru yang kuat seperti tiang-tiang, ya kayak tiang-tiang masjid, tiang-tiang bangunan. Dia tidak boleh terlalu rapat, kurang kuat bangunannya.
Biarkan berdiri sendiri di posisinya masing-masing sebagai dirinya sendiri. Justru ketika tidak terlalu rapat akan lebih kuat. Tiang itu kalau sebanyak ini tiang terus dikumpulkan yang tengah, ambruk masjidnya. Tapi kalau biarkan berdiri di posisinya dengan karakter dan fungsinya, justru lebih kuat. Itu yang disebut kesediaan untuk sendiri. Kan banyak orang mencintai itu, kita harus bersama terus, mengorbankan karakterku, kamu korbankan karaktermu, kita dalam bersama. Justru tidak kuat. Biarlah masing-masing dalam keunikan kita sendiri, itu yang dimaksud kesediaan untuk sendiri. Dan jangan tuntut dia untuk ikut keinginanmu, demikian juga sebaliknya. Bahkan nanti di salah satu tulisannya Osho bilang, cara mencintai yang cerdas adalah justru siap memberikan waktu, memberikan break pada yang dicintai. Jadi kalau Mas kok tiap malam minggu sampai napel atau capek aku, mbok libur lah sebulan itu. Lu itu boleh kalau kayak gitu. Mungkin ada jenuhnya, ada ya monggo saja. Ada breaknya. Jangan dianggap itu terus tidak cinta lagi. Justru mungkin disitulah akan kelihatan buktinya dari cinta, bahwa aku siap melakukan apapun demi dirimu, aku siap berbagi apapun. Itu diantara yang disampaikan oleh Osho. Nah, ini yang rame, yang sering kalian komplain ya. Sejak tadi kan kalimat-kalimat yang rasanya ini kalimatnya anak-anak yang bucin semua tadi ya. Budak cinta. Coba perhatikan ureanya Osho itu ya tentang budak cinta. Ketika saya berkata, jadilah budak cinta, yang saya maksud bukan untuk menjadi pelayan orang yang Anda cintai. Bukan. Tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan untuk menjadi pelayan seorang kekasih. Maksudku jadilah pelayannya cinta. Gagasan murni tentang cintalah yang harus dilayani. Kekasihmu hanyalah salah satu wujud dari gagasan murni itu. Dan seluruh keberadaan tidak mengandung apapun kecuali jutaan manifestasi gagasan murni itu. Bunga, bulan, kekasihmu, anakmu, ibumu, ayahmu, semuanya adalah wujud gelombang di lautan cinta. Namun jangan pernah menjadi pelayan seorang kekasih. Ingatlah selalu bahwa kekasihmu hanyalah satu ekspresi kecil. Sajikan cinta lewat sang kekasih, tapi jangan pernah melekat pada sang kekasih. Ketika seseorang tidak terikat pada kekasihnya, cinta mencapai puncak tertingginya. Saat seseorang melekat, ia akan mulai terjatuh. Engkau akan memenuhi semua kebutuhannya, tapi jangan penuhi keinginan egois atau keinginan fiktifnya. Jangan memenuhi apapun yang benar-benar akan merugikannya. Misalnya, jangan memenuhi egonya, meskipun egonya menuntut. Orang yang terlalu khawatir, terikat, akan memenuhi tuntutan ego. Itu artinya Anda meracuni kekasih Anda. Jadi yang pertama, bucin itu bukan berarti budaknya pacar, budaknya kekasih, tapi budaknya cinta. Budak cinta itu maksudnya apa? Mari kita jadikan cinta sebagai bahan pertimbangan cara pandang kita, cara hidup kita. Seperti saya bilang tadi, memutuskan apapun, melihat apapun, pertimbangannya cinta. Itulah yang disebut bucin, budaknya cinta, pelayannya cinta, kata Osho. Dan ini ya memang tidak terbatas di kekasih, tapi juga teman, orang tua, saudara, anak, tetangga, semua saja.
adalah yang mendapatkan perlakuan layanan cinta dari kita. Bahkan kalau tentang yang kita cintai, yang kekasih kita tadi, tidak selalu keinginannya kita layani. Kadang-kadang ada permintaan-permintaan egois yang justru menghancurkan dia. Kalau kita turuti saja, sebenarnya kita sedang meracuninya. Jadi, misalnya kalian dimintai bantuan, Mas aku lagi males bikin skripsi, kamu yang bikinin ya. Oke siap itu. Lo yang kuliah siapa, yang bikin skripsi siapa. Jadi ini bagi saya jenis-jenis meracuni itu tadi. Jadi tidak semua permohonannya harus kamu penuhi. Permintaannya apapun harus kamu jawab dalam koridor cintamu. Cinta itu ya tidak selalu harus menuruti permintaan yang kamu cintai. Justru kamu harus peduli. Jangan minta itu akan merusakmu, itu akan menghancurkanmu. Kita jangan ikut-ikutan meracuni yang kita cintai. Oke ya, baik. Terus kita lanjutkan. Nah ini menarik juga. Ada sering pertanyaan seperti ini dibantu menjawab oleh Osho. Mengapa sih cinta itu kok rasanya sering menyakitkan? Kata Osho, cinta itu menyakitkan karena menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Cinta itu menyakitkan karena dia mengubah. Cinta adalah transformasi. Setiap transformasi akan menyakitkan karena yang lama harus ditinggalkan demi yang baru. Yang lama sudah familiar, aman. Yang baru sama sekali tidak diketahui. Engkau akan bergerak di lautan yang belum dipetakan. Engkau tidak akan menggunakan pikiran pada hal baru, sedangkan dengan yang lama, pikiran telah terampil. Pikiran hanya bisa berfungsi dengan yang lama. Dengan yang baru, pikiran sama sekali tidak berguna. Jadi cinta itu kan membawa transformasi perubahan dalam hidup. Tentu saja perubahan itu pahit. Karena kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, rasa takut pun muncul. Meninggalkan dunia lama yang nyaman, aman, mudah, menimbulkan rasa sakit. Sakit yang sama dirasakan seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya. Sakit yang sama dirasakan burung saat keluar dari telurnya. Ini adalah rasa sakit yang sama yang akan dirasakan burung ketika dia pertama kali mencoba mengepakkan sayapnya. Jika emas ingin dimurnikan, maka harus melalui api. Cinta adalah api. Karena kepedihan cinta, jutaan orang menjalani hidup tanpa cinta. Mereka juga menderita. Dan penderitaan mereka sia-sia. Menderita dalam cinta bukan penderitaan yang sia-sia. Menderita karena cinta itu kreatif. Karena membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Menderita tanpa cinta adalah satu kesia-siaan karena tidak membawa kita kemanapun. Membuat Anda terus bergerak dalam lingkaran setan yang sama. Jadi cinta itu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cinta itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ego-ego kita dibersihkan. Itu yang membuat tidak nyaman. Biasanya kita mengejar kesenangan, kenyamanan kita. Sekarang berubah. Kita dituntut untuk peduli, untuk perhatian, untuk tidak sekedar mencari kesenangan kita sendiri.
itulah yang menyakitkan memang. Mau apa-apa, pengen santai-santai baru berbaring sebentar di WA. Terpaksa baca WA karena kalau telat bales 3 menit urusannya bisa panjang. Itu kan ini menyakitkan. Harus capek-capek peduli, mikir, dan lain sebagainya. Ya contohnya tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa saja yang kita cintai. Itu kan mengubah kita, mentransformasi diri kita. Memang prosesnya menyakitkan, tapi sakit yang kreatif. Sakit yang menciptakan diri kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Disitulah pentingnya kita menguatkan diri menahan sakitnya cinta. Mungkin ada yang begitu dapat pasangan kelihatan tambah kurus gitu, mikir macam-macam tiap hari. Itu beratnya cinta itu di situ. Wis pokoknya kamu ndak kopen sudah akhirnya. Tapi jiwamu tumbuh seperti emas, ilustrasinya Osho kan. Emas itu ya kalau ingin lebih banyak manfaatnya, ingin lebih murni, dia harus ditempa dalam api. Menyakitkan, tapi setelah itu akan jadi sangat berharga. Baik, ini jawabannya Osho ya. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih sejak mencintai saya kok sakit, kok rasanya hidup ini tambah ruwet, tambah rumit. Ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Itu dawuhnya Patkai ya.